Halo teman-teman, aku Jazira Mediava dari alumni SMA N12 Jakarta tahun 2020. Aku merupakan salah satu pembicara di acara Kepo ini untuk membicarakan tentang prodi sosiologi. Jadi kebetulan aku merupakan salah satu mahasiswi sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang program studi, apa itu program studi sosiologi. Jadi, program studi sosiologi adalah program studi yang mempelajari ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Jadi, kita di sini mempelajari tentang segala upaya dan bentuk dari karya karsa masyarakat itu sendiri. Nah, mata kuliah di sosiologi itu unik-unik banget dan hampir semua hal di dunia kalian pelajarin. Beneran, jadi sosiologi itu kayak kedokterannya IPS. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena sosiologi itu memiliki spesialisasi masing-masing. Namun, kalau kalian masuk ke program studi sosiologi, biasanya kalian akan mempelajari secara mendasar satu persatu spesialisasi itu, lalu akan kalian dalami di S2 atau S3. Contoh mata kuliah spesialisasi pertama adalah sosiologi keluarga. Di situ kalian belajar tentang gimana sih cara membangun keluarga, gimana sih keluarga yang baik, kenapa sih orang berselingkuh, itu dipelajari. Menarik banget kan? Terus juga ada rumpun spesialisasi sosiologi kesehatan, sosiologi komunikasi, sosiologi agama, dan sosiologi lainnya. Selain itu juga, kalian juga akan mendapatkan mata kuliah umum seperti nalar kritis, gender dan pembangunan, dan lain-lain. Yang pastinya punya sangkut paut dengan sosiologi itu sendiri. Lalu di sini ada ketersediaan jurusan di berbagai kampus. Sebenarnya banyak banget, kalian bisa cek langsung di Dikti di mana aja sih sosiologi itu. Namun di sini aku ngasih yang pasti kalian tahu juga dan yang ngetop banget. Salah satunya ada kampus aku di UNJ, ada UI, Unpad, UGM, dan USU. Lalu di sini ada prospek atau keluaran jurusan. Nah, kalau sosiologi itu kerjanya ngapain sih? Tentunya banyak banget, dan yang pasti yang keren nih, kalian bisa kerja di non-governmental organization, contohnya UNICEF, WHO, IOM, IFRC, dan lain-lain. Pokoknya kalian bisa kerja di situs-situs luar negeri seperti UNICEF, itu kan lagi zaman banget, di PBB juga bisa. Lalu kalian juga bisa menjadi pekerja sosial, dan PNS, itu tuh PNS biasanya dibuka kuotanya setiap tahun untuk sosiologi dan jurusan-jurusan FISIP lainnya. Lalu akademisi seperti dosen, lalu ada instansi pemerintah seperti Kemensos, Bappenas, dan Bapeda. Terutama untuk kalian yang akan memilih spesialisasi sosiologi pembangunan, itu akan dijuruskan dan dipersiapkan untuk bekerja di lembaga-lembaga pembangunan. Seperti itu. Lalu ada juga di lembaga swadaya masyarakat. Nah, dia biasanya LSM ini bukan hanya dari dalam negeri aja, teman-teman. Jadi untuk masuk ke LSM ini kalian juga akan kerjasama dengan LSM luar negeri, seperti itu kalau untuk sosiologi. Lalu ada juga researcher. Nah, di sini kalian bisa kerja di LIPI sebagai pencari data, terus peneliti, seperti itu. Lalu karakter skill dasar apa sih yang kalian harus punya saat kalian mau masuk ke prodi sosiologi ini? Yang pastinya kalian harus peka. Jadi orang dengan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalian harus ngerasa nih, kok di sekitar gue orang-orangnya sekarang ngegas-ngegas ya? Kok di sekitar gue sekarang banyak perceraian ya? Kok di sekitar gue orang banyak yang takut vaksin ya? Nah, itu bisa banget ditelaah lewat sosiologi. Dan kepekaan itulah yang akan menjadi dasar kalian dalam memulai track akademisi dan akademik kalian gitu deh. Lalu juga ada keingintahuan terhadap lingkungan sekitar. Selain peka, kalian juga harus ada rasa ingin tahu, karena nanti di sosiologi yang utamanya itu kalian harus meneliti. Kalian harus mengeluarkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dari sudut pandang sosial. Seperti itu, serta pemikiran kritis. Jadi selain kita empiris, kita juga harus berpikiran kritis, guys. Kalian nggak boleh
nggak boleh, tapi lebih baik itu kritis, karena sesuatu yang mungkin terjadi dan out of the box biasanya datang dari pemikiran kritis. Nanti kalaupun kalian belum terbiasa melakukan pemikiran kritis ini, biasanya prodi-prodi sosiologi itu memberikan mata kuliah khusus untuk mengajarkan pemikiran kritis seperti nalar kritis tadi contohnya. Lalu keragaman jalur masuknya, kalau secara umum itu ada 3, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Nah, tapi kalau untuk di Universitas Negeri Jakarta sendiri, kalian bisa masuk lewat jalur prestasi. Jadi prestasi Japres itu bisa kalian masuk ke sosiologi, tapi dengan lomba-lomba tertentu aja ya. Lalu di sini ada fakta unik terkait jurusan. Jadi cakupan pembelajarannya itu luas banget dan seluruh aspek kehidupan dimasukin. Kalian mau ngomongin agama, masuk. Hukum, masuk. Dan misalnya kesehatan yang sangkut pautnya sama dunia kedokteran, misalnya nih kalian anak IPS jadi-jadian yang sebenarnya pengen jadi anak IPA, itu bisa banget masuk sosiologi. Terus sosiologi juga ilmunya memiliki kerangka berpikir sendiri bagi tiap orang yang mempelajari. Jadi dari sosiologi ini kita kan dijejelin mulu nih pemikiran-pemikiran ahli, pemikiran-pemikiran dari penelitian. Nah, itu akan membentuk kita menjadi orang yang punya pemikiran sendiri dan akhirnya mengeluarkan teori-teori tuh biasanya. Ini cocok banget buat kalian yang suka banget mikir. Terus sosiologi itu juga merupakan turunan dari ilmu filsafat. Jadi bisa juga sebagai sarana kedua lah untuk kalian yang pengen banget masuk ilmu filsafat gitu, yang untuk lebih realistisnya masuk ke ilmu sosiologi kayak gitu. Lalu lingkup karir yang sangat luas, yang tadi sudah aku jelasin, emang karirnya seluas itu, dan tapi kalian juga harus mikir karena kita lingkupnya luas, jadi saingan kita itu juga banyak, terutama dari rumpun FISIP. Lalu objek penelitiannya luas dan akan selalu ada sampai bumi ini hancur. Iya, karena penelitian kita itu masyarakat, guys. Seperti itu. Jadi selama masyarakat masih ada, kita masih punya objek penelitian yang banyak dan pasti ada terus. Dan kalian tahu kalau masyarakat itu sifatnya terus bergerak dan terus berubah. Nah, itulah pentingnya sosiologi. Lalu, kepanitiaan atau organisasi yang bisa diikuti di jurusan tersebut. Yang bisa diikuti jurusan sosiologi itu banyak banget. Nah, ini masing-masing dari univ yang kalian pilih ya, tapi umumnya biasanya itu ada HIMA atau himpunan mahasiswa, BMP, BEM, atau partai politik tuh misalnya. Lalu ada juga karena kita mata kuliah yang mepet banget dan sering banget melakukan penelitian, biasanya para mahasiswanya itu ikut KPM atau kelompok peneliti muda, dan ini sangat berguna bagi kalian yang ingin cepat skripsi seperti itu. Lalu organisasi yang berorientasi SDGs, contohnya UNICEF tadi, U-Report, pokoknya kalian yang memiliki ketertarikan terhadap masyarakat dan warga, itu organisasinya sangat erat dengan sosiologi seperti itu. Lalu kalian juga bisa mengikuti organisasi pembangunan. Kalau misalnya kementerian-kementerian itu mengeluarkan organisasi keremajaan, mahasiswa, itu kalian bisa ikuti gitu. Lalu Indonesia Sociological Association atau INASA, dan organisasi bentukan kementerian. Nah, ini jadi aku merupakan salah satu juga pengikut organisasi pembentukan kementerian gitu. Jadi misalnya Kementerian Keuangan bersama 12 kementerian lainnya itu membentuk namanya BPDLHI. Jadi di sini mereka melakukan bentukan organisasi di mana nanti future leader ini melakukan pembangunan dengan hasrat dan asas keberlanjutan gitu. Nah, mereka memerlukan orang-orang dari pembangunan, mereka memerlukan orang-orang yang dekat dengan masyarakat. Nah, disinilah sosiologi itu, anak-anak sosiologi berperan kencang ya, dan mempunyai istilahnya opportunity yang besar untuk mengikuti ini, seperti itu. Dan ini juga kalian, kebanyakan dari organisasi-organisasi ini biasanya keliling-keliling negara, keliling-keliling provinsi sih guys, karena berpacu sama pembangunan juga seperti itu dan masyarakat. Lalu lomba yang bisa diikuti di jurusan tersebut, sebenarnya ini banyak, aku rangkum ya. Nah, yang pertama itu ada lomba karya tulis ilmiah, karena kita emang
mepet banget sama penelitian dan karya-karya tulis itu, jadi kita sering banget ikut lomba karya tulis ilmiah biasanya anak sosiologi tuh. Lalu lomba pembangunan daerah, jadi itu misalnya kalian diberikan sebuah map suatu daerah, nah kalian di situ disuruh membangun gitu. Biasanya kalau untuk sosiologi pembangunan ya. Lalu SDGs Orientation Competition. Nah, ini biasanya ngadain itu UNICEF, PBB. Lalu ada opinion challenge. Nah, ini paling sering dan paling gampang juga ditemuin di Instagram. Nah, biasanya anak-anak sosiologi itu ikut ini karena ini lomba yang sangat sering dan terbilang cukup mudah dibandingkan lomba lainnya. Seperti itu. Lalu ada essay competition. Nah, essay ini hampir semua jurusan sebenarnya bisa ikut ya. Cuman untuk sosiologi sendiri itu, untuk rumpun sosiologi itu setiap tahun itu pasti ada lomba esai. 3-4 lomba esai yang berorientasi sosiologi dan ilmu sosial. Lalu ada development competition. Sebenarnya ini mirip-mirip sama lomba pembangunan, tapi development itu bukan hanya pada daerah. Jadi biasanya orang-orang sosiologi itu mengikuti lomba-lomba pembentuk masyarakat. Nah, biasanya lomba-lomba ini dibentuk sama dan dibuat sama kementerian kayak gitu. Nah, sampai di ujung PPT, di sini ada quotes dari Avicii. One day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Jadi menurut aku apapun pilihan kalian nanti, itu pilihan kalian. Jadi jangan dipaksa, jangan karena omongan orang kalian jadi milih itu gitu. Jadi hiduplah di hidup yang akan kalian senengin di akhir nanti. Jadi jangan sampai nyesel ya. Sekian dari aku. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya ke aku ya di Instagram @jaziradialfa_sch, atau nanti di line bisa langsung ditanya pada saat kepo kedubes nanti ya. Oke, bye-bye.